Keluarga ini hidup miskin dan tinggal di pinggiran kota dekat dengan stasiun kereta api. Selain itu, mereka juga suka meminta-minta pekerjaan agar bisa bertahan. Hidup mereka yang sangat susah tiba-tiba menjadi begitu berkelas. Mereka berhasil mengelabui keluarga yang sangat kaya raya dan mendapat kepercayaan penuh. Namun hal ini didapatnya dengan cara yang sedikit licik dan tentunya keren sekali. Tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Diawali dari kedatangan teman lama. Sutris sangat heran mengapa temannya itu mampir ke rumahnya. Itu karena sudah lama mereka tidak bertemu setelah lulus SMA. Tarjo ternyata datang membawa bingkisan yang cukup besar buat keluarga itu. Ternyata nenek Tarjo sudah lama ingin memberikan hadiah buat keluarga Sutris. Setelah dibuka, isi dari bingkisan itu adalah sebuah batu berbentuk unik. Nah, saat itu Tarjo menjelaskan bahwa batu tersebut dipercaya akan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang memilikinya. Sutris dan Tarjo menyempatkan diri untuk minum berdua sambil bercerita. Saat itu tidak ada hal yang bisa Sutris ceritakan selain kondisi keluarganya yang susah dan tidak memiliki pekerjaan. Momen-momen itu dimanfaatkan oleh si Tarjo, karena sebenarnya ia punya niat tersendiri untuk datang bertemu temannya si Sutris ini. Ia kemudian menawarkan pekerjaan kepada Sutris sembari memperlihatkan sebuah foto kepadanya. Tarjo ingin memberikan kesempatan Sutris untuk menjadi guru les privat bahasa Inggris bagi gadis yang ada di foto itu. Soalnya si Tarjo ini akan segera kembali ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya. Sutris merasa bingung kenapa si Tarjo memberikan dirinya pekerjaan itu. Sementara Tarjo memiliki banyak teman di luar sana. Nah, ternyata Tarjo tidak rela jika gadis itu akan diajar oleh pria-pria brengsek yang dikenalnya. Itulah alasan mengapa ia lebih memilih Sutris karena selain ia percaya kepadanya, si Sutris ini memang pintar bahasa Inggris semenjak SMA. Ya, sebenarnya Tarjo suka kepada si gadis yang menjadi muridnya itu. Rencana mereka berdua akhirnya dikerjakan. Di sini Elena, adik dari si Sutris, sedang memalsukan dokumen. Ia sedang membuat surat keterangan studi di Universitas Oxford agar kakaknya lebih meyakinkan di depan orang kaya yang akan mempekerjakannya. Bagi Elena, memalsukan dokumen ini hanya butuh beberapa menit saja. Keesokan harinya si Sutris sudah berpakaian rapi dan terlihat sangat meyakinkan. Ayahnya memeriksa dokumen itu sekali lagi agar tidak ada kesalahan. Ayah Sutris sangat bangga kepada Elena karena ia telah memalsukan dokumen itu dengan baik. Ia juga mengatakan bahwa si Sutris sudah terlihat seperti seorang mahasiswa sungguhan. Nah, mendengar ayahnya mengatakan hal itu, Sutris kemudian berkata kalau dirinya tidak memalsukan dokumen itu. Tahun depan dia akan benar-benar pergi mendaftar ke Universitas Oxford. Saat ini katanya dirinya hanya mencetak dokumen itu lebih cepat. Sutris kemudian langsung berangkat. Di perjalanan ia pusing mencari-cari lokasi tempatnya akan bekerja. Setelah yakin mendapatkan alamat, ia kemudian menekan bel pada rumah itu. Dari sana ia mendapatkan jawaban dan diperbolehkan untuk masuk. Sutris yang masih terlihat segan mencoba melangkah masuk. Secara perlahan ia melangkah dan menyaksikan indahnya taman yang lumayan luas dan sangat bersih. Seorang asisten rumah tangga menegurnya dan menyuruh Sutris untuk masuk. Sambil memegang dokumen, Sutris ikut di belakang ART itu. Ia terlihat lumayan gugup dan memperluas pandangannya. Hal yang dinantikannya sudah tiba. Sekarang dirinya sedang diinterview oleh Nyonya alias orang yang mempekerjakannya. Sang Nyonya tidak peduli dengan dokumen Sutris. Itu berkat rekomendasi dari Tarjo kepada Sang Nyonya. Di sini Nyonya Elsa mengatakan bahwa dirinya tidak akan segan memberhentikan Sutris jika tidak sesuai dengan standar. Minimal Sutris harus pintar seperti kawannya si Tarjo. Mereka berdua akhirnya mulai naik ke ruangan atas. Nyonya Elsa menantar Sutris bertemu dengan putrinya. Ia ingin menilai langsung bagaimana Sutris mengajar anaknya. Nah, sewaktu belajar, Nona Kesia muda selalu kembali pada soal nomor 24. Mungkin karena itu sulit baginya. Di sini Sutris akan segera beraksi. Ia berakting layaknya seorang profesional. Nyonya Elsa dibuatnya kaget dengan tindakan Sutris.
Saat itu denyut putrinya dipegang dan diperiksa. Kata Sutris, jika ini ujian sungguhan, Kesha akan kalah sejak awal dimulainya dan berantakan hingga akhir. Itu karena detak jantungnya tidak bisa berbohong. Waktu itu terjadi, Kesha sebenarnya hanya gugup diajari oleh Sutris yang lumayan tampan. Setelah akhir pembelajaran, Sutris pun langsung mendapatkan upah 1 bulan full dari Nyonya Elsa. Dan itu berarti sekarang Sutris resmi menjadi guru les privat bahasa Inggris untuk Kesha. Di ruang tengah, terlihat si bungsu melontarkan anak panahnya di antara Sutris dan Nyonya Elsa. Kemudian sang Nyonya menceritakan bahwa anak bungsunya itu sangat susah diatur. Itu karena dirinya sangat tergila-gila dengan suku Indian. Bahkan panah itu langsung dibelinya dari Amerika hanya untuk dijadikan mainan. Nyonya juga menunjukkan hasil karya yang digambar oleh si bungsu kepada Sutris. Itu nampaknya seperti sosok seorang dari suku Indian. Melancarkan aksinya, si Sutris memuji bahwa gambar itu benar-benar indah. Ia juga memuji bahwa si bungsu sangat berbakat walaupun susah untuk diatur. Di halaman depan, Nyonya Elsa mengatakan bahwa guru seni anaknya sering berganti-ganti karena tidak ada yang tahan menghadapi si bungsu. Mendengar ucapan itu, Sutris kembali beraksi. Ia pura-pura mengenal seorang yang sangat cocok untuk mengajar si bungsu. Wanita itu adalah teman dari sepupunya yang bernama Elena. Melebih-lebihkan lagi, katanya si Jessica ini adalah lulusan terbaik seni terapan dari universitas ternama di Amerika. Bualan Sutris ternyata berhasil. Nyonya Elsa percaya apa yang dikatakannya. Bahkan dalam bualan tersebut, Sutris sempat mengatakan bahwa Jessica bertarif lebih mahal dari harga biasanya. Keesokan harinya Elena benar-benar datang ke rumah itu dan berpura-pura menjadi seorang profesional. Dari dalam rumah, si bungsu mengintip guru barunya. Begitu juga dengan Kesha yang merasa penasaran. Sementara itu, Sutris dan adiknya Elena sedang berbicara dengan Nyonya Elsa. Tak ingin mengganggu, Sutris segera meminta izin untuk memberi les kepada Kesha. Baru saja Sutris masuk dan duduk untuk memulai bimbingan, Kesha malah mengomel soal Elena. Katanya Elena hanya berpura-pura terlihat keren dan jenius di depan ibunya. Ia bisa merasakan bahwa Elena tidak sepintar yang terlihat. Tingkahnya seperti orang yang tidak bisa hidup secara normal. Sutris memotong pembicaraan itu dan mengatakan, lalu apa hubungannya dengan les privat bahasa Inggris? Kesha melanjutkan ocehannya dan mengatakan kalau Sutris pasti suka kepada Elena karena ia cantik. Nah, mendengar itu, Sutris segera mengelak dan justru mengeluarkan jurus mautnya kepada Kesha. Ia mengatakan jika Elena dibandingkan dengan bunga mawar, lalu dibandingkan dengan Kesha, maka Kesha lebih cantik dan indah di antara semuanya. Nah, karena Kesha masih sangat polos, ia pun jatuh ke dalam bualan Sutris dan ini yang terjadi. Beralih ke Nyonya Elsa dan Elena. Mereka masuk ke ruang belajar si bungsu. Di sana si bungsu sedang asik belajar sendiri. Saat baru ingin memulai pelajaran, Elena langsung menyuruh Nyonya Elsa keluar dari ruangan. Hal itu membuat Nyonya Elsa sedikit kaget. Namun Elena sangat gigih. Ia kemudian mengatakan kalau dirinya ini tidak mengajar di depan orang tua murid. Nah, hal itu membuat Nyonya Elsa tidak ada pilihan. Ia mempercayakan anaknya dibimbing oleh Helena. Nyonya Elsa menunggu hingga malam hari di dekat dapurnya. Dirinya begitu terlihat sangat cemas. Mempunyai ide, ia kemudian menyuruh ART-nya membuatkan minuman 2 gelas. 1 untuk dirinya dan 1 untuk Elena. Mereka akhirnya pergi ke ruangan belajar si bungsu dan berharap bisa melihat kondisi di sana. Namun saat baru sampai di atas, mereka melihat Elena dan si bungsu sudah berada di luar ruang belajar. Si bungsu juga sudah kelihatan sangat sopan kepada Elena. Menyempatkan waktu untuk mengobrol, kali ini Elena bertanya kepada Nyonya Elsa, apa yang telah terjadi kepada si bungsu sewaktu dirinya masih duduk di kelas 1. Nah, pertanyaan itu membuatnya kaget. Ia menyuruh Elena untuk melupakannya. Nah, di sini Elena mengambil kesempatan. Ia membuat-buat cerita seolah-olah si bungsu mengalami semacam gangguan mental.
Hal itu bisa dilihat dari gambar yang dibuat olehnya. Menjadi lebih terkejut, Nyonya Elsa menyadari bahwa gambar itu sama seperti yang dibuat si bungsu yang ada pada dinding. Hal itu akhirnya mendukung teori yang dijelaskan oleh Elena. Kembali mengambil kesempatan, Elena mengatakan bahwa gangguan mental dan semacamnya itu bisa disembuhkan melalui terapi seni. Namun bayarannya akan menjadi 2 kali lipat lebih mahal. Nah, karena si Nyonya ini orang yang kaya, dia tidak memperdulikan masalah itu. Tuan Takur pulang kerja. Nyonya Elsa langsung menjemputnya. Ia kemudian memperkenalkan suaminya itu kepada Elena yang telah menjadi guru seni baru bagi si bungsu. Nah, karena kelas belajar telah selesai dan hari sudah malam, Tuan Takur menyuruh supir pribadinya untuk mengantar Elena. Di perjalanan, Elena ditawari untuk diantar sampai ke rumah atau berhenti di stasiun kereta. Namun di sini sang supir seperti ingin mencari perhatian pada Elena. Ia menawarkan lebih baik jika dirinya mengantar Elena sampai tepat di depan rumahnya. Nah, karena risih dengan sikap supir itu, ia kemudian menolak tawaran itu mentah-mentah dan menyuruh berhenti di stasiun kereta saja. Nah, di sini Elena terfikirkan oleh sesuatu. Ia kemudian memasang jebakan Batman untuk sang supir. Ia membuka celana dalamnya dan menyimpan di bagian bawah kursi depan. Singkat cerita, keesokan harinya saat Tuan Takur pulang menuju rumah, tidak sengaja ia mendapatkan celana dalam milik Elena. Itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Sesampainya di rumah, ia kemudian langsung memberikan bingkisan itu kepada istrinya dan mengatakan kalau supir pribadinya itu adalah pribadi yang brengsek. Orang itu harus segera dipecat. Nyonya Elsa sangat tidak percaya atas apa yang terjadi. Apalagi dirinya sangat takut kepada Tuan Takur jika sampai membuatnya marah. Tuan Takur menegur istrinya dan mengatakan, apakah gaji para pekerja kurang sampai tidak bisa menyewa hotel untuk melakukan hal-hal kotor seperti itu. Mendengar percakapan suami istri itu, Elena sangat senang, karena rencananya berjalan dengan lancar. Ia pun memutuskan untuk langsung muncul dan pura-pura tidak pernah mendengar semuanya. Saat pulang, Nyonya Elsa bertanya kepada Elena, apakah baik-baik saja ketika kemarin pulang diantarkan oleh supir pribadi Tuan Takur? Saat itu baik-baik saja, kata Elena. Ia juga mengatakan kalau supir itu sangat sopan dan baik kepadanya. Elena kemudian bertanya apa yang telah terjadi kepada supir itu. Nyonya Elsa kemudian menjawab bahwa ia sudah dikeluarkan karena suatu alasan. Nyonya juga mengatakan kalau dia ingin mencari pengganti yang muda dan tampan. Mendengar hal itu, Elena menyarankan kalau supir yang lebih tua akan lebih bagus. Selain tenang, orangnya pasti berpengalaman. Elena juga menambahkan bahwa ia mengenal seorang supir yang sudah dianggapnya sebagai paman sendiri. Ia mengarang lagi bahwa kenalannya itu sudah lama bekerja di Chicago dan mungkin sudah kembali ke Korea. Nyonya Elsa yang mendengar itu langsung ingin segera dipertemukan dengan supir kenalan Elena. Ia lebih suka dengan pekerja yang direkomendasikan oleh kenalannya ketimbang mempekerjakan orang asing yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Keesokan harinya, Arjuna Ayasutris pergi ke showroom mobil untuk mengetahui fitur mobil BMW. Ia bisa menyetir namun belum familiar dengan mobil mewah. Ia dan Sutris mempelajarinya hanya lewat dari YouTube. Setelah itu ia langsung datang ke kantor Tuan Takur. Terlihat di sana Tuan Takur sedikit sibuk dengan pekerjaannya. Arjuna tidak lupa juga menyapanya. Saat berkendara bersama, terlihat Tuan Takur sedang menikmati kopinya. Ketika mendapat tikungan, Arjuna langsung berbelok dengan sangat baik. Tuan Takur memuji hal itu karena kopi di tangannya tidak bergoyang sama sekali. Nah, di sini Arjuna segera membual. Katanya ia telah lama menjadi supir pribadi, sudah 30 tahun dia bergelut di bidang itu. Dan cara belok seperti itu hanya masalah fundamental dasar baginya. Sekarang adalah giliran ART rumah tangga yang menjadi target dari keluarga itu. Saat makan buah bersama Sutris,
Kesha sempat berkomentar bahwa dirinya sangat suka dengan buah persik, namun ia tidak bisa memakannya sama sekali. Itu karena si ART-nya sangat alergi akut terhadap buah persik. Rencana mereka sempurna. Elena membeli buah persik dan mengambil serbuknya. Namun di sini Sutris yang bertugas untuk menyebarkan di sekitar ART itu. Si ART yang mencium serbuk sekarang sudah berada di rumah sakit, karena hidungnya selalu gatal dan membuatnya bersin serta batuk berkepanjangan. Dirinya terlihat sedang mengantri untuk pemeriksaan. Sementara di sana juga terlihat ada Arjuna yang sedang membuntutinya. Ia diam-diam memotret ART itu yang sedang berbicara melalui telepon. Waktu yang tepat telah tiba. Saat Arjuna dan nyonyanya sedang keluar bersama, Arjuna menunjukkan foto itu kepada nyonya sambil mengatakan apakah ia mengenalinya. Ya, jelas si nyonya mengenalinya. Dan nyonya Elsa menduga bahwa foto itu nampak seperti di rumah sakit. Nah, Arjuna di sini mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan check-up tahunan saat mengambil gambar dan tidak sengaja mengambil gambar itu untuk dikirim ke istrinya. Ia kaget karena melihat orang yang hampir sama dengan ART di rumah, seperti yang nampak pada foto itu. Saat di mobil dalam perjalanan menuju rumah, Arjuna mengarang cerita dan mengatakan dirinya tidak sengaja mendengar bahwa ART itu sedang mengidap penyakit TBC yang sangat parah. Ia menakut-nakuti Nyonya Elsa bahwa si bungsu juga sering bermain dengannya dan sering menyiapkan makanan bagi semua orang. Mendengar itu Nyonya Elsa sangat khawatir. Elena mendapat pesan dari ayahnya kalau 3 menit lagi mereka sudah berada di rumah. Elena kemudian mengambil buah persik yang sebelumnya dan kembali menjalankan aksinya. Ia menyebarkan serbuk itu di sekitar ART saat berpura-pura mengambil minuman. Nyonya Elsa dan Arjuna kini telah sampai. Saat naik melalui tangga, dirinya sangat terkejut dengan keadaan ART-nya. Bersin batuk yang sangat keras terdengar dan terlihat dengan jelas. ART itu membuang tisu ke tong sampah dan lari ke ruang belakang. Arjuna berusaha mengambil tisu itu dan menaruh saus tomat di atasnya. Nyonya Elsa sangat kaget ketika melihat tisu tersebut. Rencana ini benar-benar sangat matang. Bahkan mereka sampai latihan untuk melakukannya agar tidak terjadi kesalahan. Keesokan harinya ART itu benar-benar diberhentikan oleh Nyonya Elsa dan hari itu merupakan hari terakhir baginya bekerja. Malam itu juga dirinya keluar dari rumah. Tuan Thakur sedang berada dalam perjalanan pulang bersama Arjuna. Ia bercerita bahwa istrinya telah memberhentikan ART-nya dan sekarang rumah akan sangat amat berantakan seperti kapal pecah. Arjuna yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, segera memberikan kartu nama sebuah perusahaan bodong kepada Tuan Thakur. Ia merekomendasikan itu dan mengatakan kalau pekerja di sana adalah orang-orang yang sangat berpengalaman seperti dirinya. Rencana keluarga itu akhirnya berhasil. Berkat kegigihan dan kerja keras yang kotor, sang ibu Bianca berhasil menjadi ART di rumah Tuan Thakur. Ia melakukan tugas selayaknya ART pada umumnya. Saat Tuan Thakur bersama Arjuna sampai di rumah, ia disambut oleh si bungsu. Waktu itu sang anak mengendus Arjuna dan juga Bianca. Si bungsu mengatakan kepada orang tuanya kalau bau mereka sama semua, termasuk bau Elena guru seninya.